Kembali lagi di Pixel Learning kelas P Design. Kali ini kita akan menuju ke tahap detailing pada ilustrasi kita. Oke, kita langsung saja. Kita akan mulai pastinya dari objek utama kita, yaitu pohonnya. Oke, pertama-tama kita akan memberikan shadow. Seperti biasa kita gunakan pen tool. Kita juga bisa menggunakan pencil tool. Di sini akan kita berikan shadow di sini. Refleksi dari cahayanya. Kita blok aja. Lalu kita berikan warna coklat yang lebih gelap. Kita bawa ke depan dari objeknya, baru kita kurangi dengan border tool. Nah, seperti itu kita kurangi opacity-nya menjadi 40. Karena ini masih kurang gelap, kita gelapkan lagi sedikit. Oke, segitu. Kemudian bagian bawahnya juga. Sini. Ya. Kita berikan warna seperti yang di sampingnya. Kita hapus, kita Ctrl F. Ctrl F. Maka dia akan ada di bagian depan. Baru kita hapus. Oke, sudah. Sekarang kita ke bagian tangannya. Tangannya saya mau beri di bagian sini aja. Karena dia tidak terlalu terkena cahaya. Segitu. Kita tarik. Dan kita berikan warna sesuai dengan shadow yang ada di badannya. Sebelumnya kita lock dulu bagian background agar tidak mengganggu dan mempermudah kinerja kita. Yang di bagian tangannya, karena cahaya datang dari sini, maka yang terkena shadow adalah di bagian kanannya di sini. Kita pakai pen tool aja. Dan di bagian jempolnya kita beri di bagian bawah. Seperti itu. Setelah itu kita hapus bagian yang tidak kita inginkan dengan shape builder tool. Kita select semua. Kita pilih warna yang di sini agar serasi. Oke, jika sudah, sekarang di bagian badannya yang di bagian sini. Sini kan ada shadow juga, tapi di bagian bawah aja. Di atasnya tidak usah karena dia kita anggap dia terkena cahaya dari sini. Bagian sini aja. Dan kita pertemukan dengan shadow di bagian bawah. Lalu kita hapus. Dan kita send di depan objek yang ini. Baru kita warnanya. Dan terakhir bagian ranting ini kita sisih sedikit aja. Jadi dalam sebuah ilustrasi tidak semua titik
ada semua objek itu terkena shadow kayak gitu, tergantung datangnya cahaya dari mana. Ini sudah, sekarang ke bagian tangan yang di sini. Lalu di bagian jempol, bagian sini dikit aja. Jika sudah, kita samakan warnanya. Kita ambil warna shadow yang ada di bagian badannya, biar sama. Lalu di bagian bawah, kita pakai pensil tool aja. Tinggal kita gambar-gambar. Oke, seperti itu. Lalu kita send di depan tangannya. Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+F. Lalu terakhir di bagian ranting sebelah kiri, kita copy Ctrl+C, Ctrl+F. Lalu kita ambil yang di sini, agar dia lebih gelap. Kayak gitu. Oke, sekarang kita turunkan opacity-nya yang sini. Untuk auranya tuh, mungkin kita pakai 70 aja. Dan ubah band mode-nya menjadi screen mungkin kali ya. Ya, screen. Tapi sebelum itu kita akan buat dia bergradasi warna kuning, tapi salah satunya dia transparan. Oke, kita ubah 0. Jadi dia semakin jauh dari objek, maka apa namanya, cahayanya akan semakin redup. Kita tekan G. Ya, seperti itu. Setelah itu kita kembali akan memberikan apa namanya, aura tambahan di dalamnya ini agar dia tidak satu aja. Nah, kayak gitu. Lalu kita ambil aja yang ini. Ctrl+C, Ctrl+X, kita Ctrl+F, paste prompt, maka akan jadi seperti ini. Coba kita ubah dulu kuningnya agar dia lebih agak pekat lagi. Kita ubah menjadi 0. Bentar, oke. Lebih baik. Setelah itu kita akan memberikan pattern kayu untuk si kayunya ini. Dengan cara kita akan menggunakan fitur Draw Inside. Yang ini bisa menekan juga Shift D pada keyboard. Jadi kita klik objeknya, tekan Shift D. Setelah itu kita bisa menekan brush tool. Jadi kita taruh di luar dulu agar dia aktif outline-nya. Setelah itu kita pilih warna coklat yang agak pekat, tapi kita turunkan opacity-nya menjadi 50% agar dia transparan. Lalu kita mulai untuk menggambar, kita sesuaikan. Masih terlalu pekat, turunkan lagi. Ya, segitu kira-kira. Kita langsung saja kita berikan pattern
Ini bisa disesuaikan aja sama selera. Jadi kalau kayu itu kan, seratnya tuh tidak terlalu beraturan, kita bisa buat seperti ini, kurang lebih kita akan buat dia tuh, seperti kayu-kayu bagian dalam kayak gitu. Jadi dia tidak, kalau kulit kayu kan dia tidak berserat seperti ini, tapi kita akan buat seolah-olah dia tuh pattern atau bertekstur kayu yang di bagian dalam. Coret-coret aja, sesuaikan aja dengan, apa namanya, kesukaan kayak gitu. Juga kita isi sedikit pattern aja, baru kita tekan kembali Shift D, maka dia akan hilang, selected-nya. Jika sudah seperti itu, kita akan memberikan detail kepada, objek-objek yang lain. Pertama kita akan menuju ke bagian jamur. Di jamur, saya akan memberikan seperti, apa namanya, lingkar-lingkaran kecil pada jamurnya dengan warna, ungu gelap, yang saya turunkan opacity-nya agar dia sedikit transparan. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa copy-copy aja. Lalu kita hapus jika ada pengen dihapus. Yang lain juga sama, kita tinggal copy-copy aja. Misalkan di sini kita hapus luarnya, lalu kita gandakan atau copy aja, dan tinggal disusun-susun agar kelihatan bagus. Dan di bagian kecil-kecil mungkin kita tidak perlu isi, karena kita anggap dia tuh, masih belum memiliki lubang-lubang seperti ini. Tapi kalau mau diisi juga nggak apa-apa. Di sini saya tidak akan mengisinya. Kembali di bagian kanan, kita berikan beberapa bintik-bintik agar, tidak datar banget. Tinggal diatur-atur aja, digeser. Ya, seperti ini. Di bagian jamur sudah selesai, sekarang kita menuju ke bagian tanahnya. Bagian tanah kan di sini ada cahaya, maka di bagian bawah daripada objeknya, dia akan ada shadow yang cukup pekat. Karena dia sangat terhalang oleh, bagian si objeknya ini. Kita gunakan pencil tool, dan kita gambar di bawahnya ini. Misalkan dia terkena reflected dari, cahayanya, sehingga di bagian bawah akan sedikit gelap, atau lebih gelap dari bagian yang lainnya. Kita bagian bawah aja, setelah itu kita tarik ke atas, kembalikan, kita berikan warna hijau yang pekat, atau yang gelap. Oke, kita send dia ke depan dari, ground-nya, Ctrl C, Ctrl X, klik Ctrl F. Setelah itu kita hapus bagian tidak kita inginkan. Nah, setelah itu akan ada shadow juga yang dia tidak terlalu pekat. Kan sini kan ada cahaya, maka sini ada pantulan dari, bagian atasnya ini. Kan ada shadow tapi dia tidak terlalu pekat.
kayak gitu. Mungkin seperti ini, kita ambil aja yang di bagian bawah, lalu kita turunkan opacity-nya. Opacity-nya kita bisa gunakan 40, kita send, kita hapus bagian tidak diinginkan. Jika sudah, kita akan menuju ke bagian rumput-rumputnya. Bagian rumput juga akan kena shadow dia, kan dia kan ada refleksi dari cahaya sehingga dia akan ada bayangan di belakang dari tanaman-tanamannya. Kita langsung aja buat, seperti ini. Agak kita panjangkan, Ctrl F. Yang bagian sini juga. Kita jadikan satu aja. Kita ambil shadow yang sana, baru kita Ctrl C, Ctrl F. Maka dia akan ada di depan dari groundnya. Nah, bagian tanahnya udah. Sekarang akan bagian tanah untuk di bagian jamurnya. Jamur juga akan kena sedikit shadow di sini. Di sini juga, ini juga kena shadow. Nah, kenapa tidak ada shadow di bawah dari jamurnya di sini? Karena dia kan cahaya datang dari sini sehingga shadow-nya akan ada di belakangnya kayak gitu. Jadi kita harus paham dulu perspektif dari cahaya sehingga kita bisa menentukan dengan baik dari mana adanya cahaya dan di mana letak shadow-nya. Kayak gitu. Bagian ini udah, sekarang kita akan berikan detail di bagian jamurnya. Tapi untuk di bagian bawah. Kita berikan dikit-dikit aja seperti ini. Mungkin seperti ini. Kita ambil warna yang di depan. Kita Ctrl C, Ctrl X, Ctrl F. Baru kita hilangkan dan kita agak gelapkan dikit dan turunkan opacity-nya. Ya, seperti itu. Sama juga kita ambil warnanya aja. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl F. Jadi kita berikan seperti itu untuk semua objek. Dia terlihat kedalaman dari objek tersebut. Kemudian objek yang di sini juga sama. Kita ambil shadow yang ada di atas. Kita arrange dia agar ada di depan dari batangnya. Kita hapus. Nah, bagian jamur di sini tinggal lagi satu. Seharusnya saya tadi ya, setelah memberikan detail, saya berikan shadow. Tapi saya keburu ke bagian ground. Tapi sekarang nggak apa-apa. Kita lanjutkan sekarang. Kita berikan shadow di bagian sini. Karena dia terkena cahaya dari bagian kiri. Sini juga. Kita send dia depan dari jamurnya, baru kita hapus. Seperti biasa caranya. Lalu di bagian jamur yang di sebelah kiri. Kita balik aja shadownya. Karena ada cahaya juga dari kanan, maka shadow dari kiri.
Kita ambil aja warna yang ada di sebelah kanan, baru kita hapus objek yang tidak kita inginkan atau, objek yang agak lebih kayak gitu. Sini juga. Oke, yang bawah nggak usah karena dia terhalang oleh bagian yang di sini, sehingga dia akan lebih gelap. Untuk itu kita tinggal Ctrl C, Ctrl F, jadi 2, lalu kita ambil warna di sini agar dia lebih gelap. Di sini baru kita tambahkan shadow karena dia tidak ada terhalang. Oke, untuk bagian ini udah selesai. Sekarang kita menuju ke bagian, semak-semaknya dan juga rumputannya. Semak-semaknya simpel aja, kita akan memberikan, apa namanya, shadow juga, seperti ini aja. Kita ambil shadow yang sini, kita turunkan 19 mungkin. Kita hapus yang lebih, selanjutnya menuju ke semak-semak yang ada di belakang ini, atau rumputan yang ada di sini. Kita bagi 2 aja, karena dia cahaya datang dari kiri, dari kanan maksudnya. Jadi yang kena cahaya cuma di bagian kanan. Sini juga kita anggap dia yang kena di bagian atas saja. Ambil warna sini, lalu kita desain depannya, ini juga belum desain. Ctrl X, Ctrl F. Jadi untuk detail yang seperti ini sebenarnya tidak terlalu, sangat diperhatikan, tapi juga sangat tapi perlu juga diperhatikan, tapi nggak terlalu sih. Ini juga kita send, kita samakan aja konsepnya dengan di samping. Ya, jika sudah sekarang ke rumputan yang ada di sebelah kiri. Seperti ini, kita ambil warna di sini dan terakhir yang di sini. Kita berikan di bagian bawahnya aja. Kita send di depan dari rumputnya, Ctrl F, lalu kita hapus bagian yang lebih. Yang ini juga, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl F. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita akan menuju ke bagian background-nya. Kita lock dulu di bagian base, kita hidupkan di bagian background. Sini juga kita pakai setengah karena dia cahaya datang dari sebelah kanan. Kita ambil yang di sini aja. Kita hapus. Ini juga. Kita send di depan dari objek yang kita inginkan. Udah kita hapus. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menuju ke bagian awannya. Di awannya kita berikan shadow juga.
Nah, seperti ini. Kita gunakan warna abu-abu agak tua atau merah agak ketuaan gitu. Kita hapus dan kita kurangi opacity-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di bagian awan sini juga. Bentuk dari shadow-nya tergantung dari awan tersebut. Jadi tidak semua awan itu memiliki shadow yang sama. Kita hapus dulu bagian yang tidak kita inginkan. Sini juga dikit aja, bagian bawah. Set. Jadi dia awannya tidak terlalu flat kelihatan. Ada dimensinya juga. Nah, untuk pemberian detail tahap 1 sudah selesai. Kita akan menuju ke pemberian detail dan juga efek di tahap yang kedua.